Time. Hai, selamat datang di Kedai Temu Ramah Kopi, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman-pengalaman orang. Dan kira-kira tamu kita hari ini siapa nih? Kayaknya udah ada yang masuk nih. Silakan Bapak, silakan masuk. Monggo. Wede, Bapak Ego. Pak, silakan duduk Bapak. Gimana kabar, Bang? Baik, kok lu yang nanya sih? Oh iya. Kan harusnya gue yang nanya. Biasaan di warung ya gitu. Memang pemilik warung itu jiwanya memang warung banget ya. Lu gimana kabar kok? Alhamdulillah baik selalu. Lu Sehat. mau kopi apa dulu nih? Bebas apa gua pilihin apa? Bebas, lu pilih yang terbaik deh buat pagi. Oke, gua sambil nyeduh ya. Oke, siap. Lu kan orangnya Jawa Barat banget nih, Go. Iya. Jadi gua seduhin kopi Jawa Barat nih. Lu sibuk apa kok sekarang, kok? Ya masih sibuk dagang, terus ya paling mau ngurusin beberapa event aja sih. Event? Iya. Kalau boleh tahu event apa tuh? Boleh di teaserin nggak? Event kopi sih. Tapi kan di era pandemi kok. Ya, kita lagi ngenen proyekan aja sih, maksudnya kayak menyiapkan aja, lebih kepada itu sih. Ya, kan nanti bulan Agustus. Cuman gue nggak tahu nih karena pandemi kayak gini bakal tetap jalan atau enggak, mungkin diundur kali. Tapi acaranya di Jakarta. Acaranya di Jakarta. Itu bakal acara kopi kayak acara-acara sharing atau acara kompetisi? Ada sharing sessionnya, ada kompetisinya. Itu bakal ini banyak ngeliputin orang banyak apa memang dari teman-teman lu doang yang ngadain? Nggak bakal ngeliputin orang banyak kok kayak gitu. Tapi dengan protokol yang ketat ya pastinya ya. Iya. Terutama dengan masih pandemi begini kan. Iya benar-benar. Nih gua seduhin nih kok. Nih kopi nih, insya Allah enak lah ya. Tapi jangan dipendekarin. Udah nggak zaman bang pendekar. Lu dulu pendekar nggak sih? Iya bisa. Well, ini kan sependengaran gua ya. Bapak kan dulu mantan pendekar terkuat nih. Iya. Tapi lu dulu memang suka keliling kok? Kalau dulu ya suka keliling di 2014-15an lah 16an masih sering-sering. Itu lu sudah punya toko apa memang lu suka keliling doang dulu tuh? 2014 gue udah punya toko. 2000 berapa? 14. Itu dalam bentuk yang itu, kedai kopi guyon? Kedai kopi guyon. Itu udah gerobakan? Udah gerobakan. Kenapa gerobakan? Kenapa gerobakan? Miskin bang, gue nggak punya duit. Enggak kan kayak Terbatasan sih sebenarnya. soalnya kan kayak kalau gue lihat ya kayak orang-orang tuh kan kalau bikin kedai atau kopi kan ada tempat gitu ya, maksudnya kayak mungkin di ruko ataupun di rumahnya. Lu kok kepikiran gitu buat bikin di gerobakan gitu? Pertama satu karena kepepet, terus kedua ya kayak gue pengen ngasih tahu nih ke teman-teman anak-anak muda gitu, khususnya anak-anak muda. Ya, lu usaha nggak usah macem-macem. Lu dengan modal terbatas ya, lu bisa. Nggak usah macam-macam tuh gimana? Nggak usah yang berbentuk fisik toko lah gitu, memaksakan. Mana lu pakai gerobak lu tetap bisa jalan kok. Lu tetap bisa ngadirin kopi-kopi yang proper menurut gua. Jadi lu bisa dibilang pelopor nggak sih sebenarnya? Kalau di industri ini sebagai yang gerobak apa sebelumnya sudah lu ada inspirasi? Kalau sebelumnya sih gue keliling dulu ya, keliling ya sebelum gue buka itu kayaknya belum ada. Mungkin pertama kali ya. Di Jakarta pertama kali? Di Jakarta gitu. Soalnya kan dulu gue juga tahu di Jogja kan juga dulu ada tuh ya gerobakan kayak lu kalau nggak salah namanya Kopdar Eka. Si Gilang kan juga buat. Itu lu duluan apa mereka duluan? Kayaknya tahunnya sama deh, cuman bulannya beda. Sepertinya ya. Kayaknya. Berarti lu bisa dibilang legend ya? Ya. Gue mau dibilang legend lah mas lah. Lah masalahnya gini lu gerobakan nih dan lu bertahan sampai sekarang men. Udah berapa tahun berarti? 2014 sampai sekarang 6 tahun lah, hampir 7 tahun. 6 tahun 7 tahun. Itu hitungannya untuk sebuah kedai ya. Tua sih Mungkin ya orang pada bilang seperti itu, cuman kayak gue ngerasa ya gue masih kecil di industri ini. Tapi kan maksudnya dengan track record lu yang begitu luas gitu ya, maksudnya begitu luas tuh dalam artian kayak orang tuh ya ini kan bagi yang belum tahu ya, nama kedai lu kan kedai kopi guyon ya. Itu udah banyak banget yang bikin orang tuh gue juga pengen bikin kedai kopi gerobakan gitu. Kayak gue bahkan ketika lu muncul tuh banyak muncul ini kan kedai-kedai gerobak serupa kan. Iya benar-benar mas. Jadi kayak mungkin ya banyak sih juga ya kayak teman-teman sekarang tuh ada yang di Jogja modelnya pakai kayak gerobakan kayak gue pakai Vespa gitu. Terus ada di Jakarta udah ada, gue ngeliat udah ada 2 tempat lagi yang pakai Vespa. Menurut gue sih oke sih.
Tapi lu nggak kayak, wah gue pelopor nih, gue orang yang mengawali nih. Buat apaan Mas kayak gitu udah. Menurut gue ya udah sih kalau memang ya kalau orang-orang bilang gue pelopor ya alhamdulillah lah gitu. Cuman kalau yang enggak ya gue juga nggak pernah permasalahin itu sih. Tapi awal lu ngebangun si Guyon dengan gerobak itu susah payah nggak sih? Apa lu lepas aja gitu? Kalau susah payah sih gue dulu ya gimana ya? Susah payah juga sih Mas. Pertama tuh kayak gue harus nyari tempatnya dulu, gue di mana gitu. Terus kedua, orang-orang nganggep kayak kedai kopi gerobak kayak gitu kayak sebuah kemustahilan sih. Maksudnya mustahil gimana? Ya mana mungkin orang nyajiin kopi-kopi yang modelan kayak coffee shop yang proper gitu ada di sebuah gerobak. Kayak gitu. Kopi-kopi yang proper ada di sebuah gerobak. Iya. Tapi kenapa lu kepikiran menjual kopi-kopi yang proper di gerobak? Kan maaf ya, maksudnya kayak mungkin kalau orang gerobak gitu mikirnya kayak mungkin kayak Starling kali ya, gue mohon maaf banget kayak kopi-kopi saset atau apapun itu. Tapi kenapa lu pengen ngejual itu kopi-kopi yang proper gitu? Kenapa gue pengen jual kopi-kopi yang proper? Ya gue kayak ngelihat kayak teman-teman gitu ya, kayak anak-anak apa teman-teman sebaya gue gitu. Dulu gue sama teman-teman masuk ke coffee shop aja segen Mas. Kenapa? Ngeliat harganya. Ngeliat harganya. Emang berapa sih harga yang menurut lu mahal untuk sebuah kopi waktu itu? Itu 30.000, 35.000 itu menurut gue mahal banget. Untuk segelas kopi? Segelas kopi. Itu apa? Cappuccino filter terserah lah ya? Ya itu terserah lah gitu. Cuman kayaknya wow, lumayan juga nih harga segitu. Kita hanya cuman buat ngopi doang. Terus akhirnya gue mutusin, ya udah, kayaknya gue harus buka tempat kopi deh. Emang karena basically gue hobi nongkrong. Oke. Ntar ini gue cobain dulu nih gue. Ya. Soalnya kalau nggak enak nih reputasi gue. Gue sorry banget nih kalau nggak enak gue reputasi ini soalnya nih. Itu Faris seduhannya nggak enak, gue takut nih. Apalagi buat seduhin elu kan. Serem banget gue. Lu mau sambil merokok nggak? Boleh. Bawa rokok nggak lu? Bawa. Jangan pakai rokok gue. Enggak lah, asbak. Ini gue udah sediain asbak nih. Monggo. Gue sambil preparean dulu, matiin dulu. Oke, gue. Tadi sampai mana kita? Sampai kemustahilan gue bikin kopi gerobak. Itu kan ketika lu bilang mahal gitu. Terus lu langsung mikir bahwa, gue pengen bikin yang versi murahnya. Iya. Nah itu lu langsung, gue pengen masang harga berapa ya gitu. Itu pikiran lu apa sih waktu itu? Kepikiran gue gimana caranya. Dulu sih yang pertama gue jual ya ketika gue buka kedai kopi gerobak gitu. Gue kopi-kopi pasar. Maksudnya kopi-kopi pasar tuh gimana? Ya gue beli di pasar di Jatinegara. Itu kopi biskota. Ya, kopi liong itu gue sajiin di tempat gue. Itu kopi yang udah bubuk itu kan ya? Udah bubuk. Oke. Udah bubuk. Terus sebulan gue jalan, gue kayaknya harus menghadirkan kopi-kopi yang kayak gini nih, model-modelan kayak gini. Akhirnya gue yang manual brew begini. Ya, akhirnya gue beli grinder tangan tuh yang yang plastik gitu. Nah, gimana? Kayak porlek lah ya. Ya, modelnya kayak porlek gitu. Ya udah, akhirnya gue beli biji kopi di salah satu dulu kayak kalau mungkin lu tahu Pilo, itu pertama kali gue beli biji kopi yang proper menurut gue di situ. Tapi maksudnya lu tahu info-info kopi-kopi yang proper itu dari mana? Dari internet. Ya. Nah itu kan lu ngejual itu tuh. Lu ngejual itu. Terus sebenarnya pasar customer lu tuh siapa sih? Pasar customer gua dulu atau sekarang? Ya kita ngobrol dari awal. Dari awal dulu teman-teman komunitas Vespa gua. Ya, tapi mereka udah paham nggak? Nggak paham sama sekali. Makanya gue bohong-bohongin kalau gue males ngegiling nih, karena dulu kan gue nggak ada grinder ini. Nih, lu mau ngerasain bikin kopi nggak? Ya udah gue suruh giling sendiri. Jadi biar ada nggak capek-capek banget nih. Nggak capek-capek banget, gue harus ngelayanin yang lain gitu. Maksudnya harus ngelayanin bikin minuman-minuman yang lain. Itu sih. Tapi itu kan kayak mereka nerima nggak sih kopi-kopi kayak gini kan? Maksudnya nggak semua orang dulu bisa nerima kopi-kopi hitam murni begini ya. Apalagi kan kayak ada anggapan, wah kita bisa asam lambung nih, kita bisa ini nih terlalu asam nih kopinya. Itu lu bisa dibilang edukasi nggak sih? Kalau dibilang edukasi, iya mungkin ya. Cuman kalau menurut gua balik lagi ketika kita ada di jalanan, karena gue di jalanan kan, ya orang cuma butuh kopi aja. Gak pernah sampai orang harus nyari, mas ini kayak gimana sih nih gini, gue harus ngejelasin yang rumit-rumit. Menurut gue sih itu enggak. Orang datang, bang kopi, ya udah. Kalau dia nggak suka pahit ya kasih gula udah. Ya gue bodo amat lah waktu itu. Yang penting jualan ya. Yang penting jualan. Gimana caranya? Gue dapet cuan, gue beli alat-alat yang lebih proper lagi.
Itu terwujud setelah berapa lama lu jualan? 3 bulan, 4 bulan, gue baru bisa beli grinder. Berarti hitungannya itu cukup lama apa cepet? Menurut gue sih cepet. Ya karena di 2014 tuh gue kayak ngelihat ya gue doang yang punya kedai kopi gerobakan di pinggir jalan. Oke, paham. Punya tempat tongkrongan kayak gitu. Yang lain-lain ya belum ada. Lu kan kedai kopi gue itu di Fatmawati ya? Dari awal di Fatmawati apa sebelumnya ada tempat lain? Dari awal di Fatmawati. Awalnya sih gue pertama kali gue ngedirin itu, gue sore gue keliling. Sore keliling? Iya, jam 5 sore gue udah keluar, gue ke daerah Kemang. Ke coffee shop? Enggak, daerah Kemang tuh gue muter pakai gerobak gue itu. Muter, gue mangkal, terus jam 9 malam gue harus udah sampai di lokasi gue yang sekarang. Oke. Karena tempat teman-teman gue nongkrong ada di situ. Itu dari tahun 2014? 14 akhir, bulan-bulan. Bisa dibilang kedai kopi Guyon itu saksi bisu pembangunan MRT. Itu benar. Bener banget. Soalnya dari awal nggak ada MRT sampai akhirnya ada MRT. Iya, itu dia. Gua pertama kali ke kedai lu itu tahun berapa ya? 2015 akhir apa 2016 awal tuh. Itu malam-malam sih gua ke sana, lu jaga berdua sama temen lu, si Sahyani. Itu gua cukup takut sih. Gondrong semua ya? Enggak, maksudnya kayak gini ya. Maksudnya gue awal-awal di Jakarta kan 2015. Itu gue sering keliling coffee shop yang ruko-ruko lain di Jakarta gitu. Kemudian gue pengen mencoba pengalaman baru. Gue pengen nyoba kopi-kopi filter tapi yang dari gerobakan gitu. Pas gue datang ke tempat tuh, wow, betul-betul pengalaman baru sih gue. Maksudnya kayak yang gue berkesan itu, gue pernah tuh nongkrong di tempat tuh sampai jam 2, jam 3 gitu kan. Gue ingat banget di Fatmawati, ada lu juga waktu itu. Jam 2 itu tiba-tiba banyak orang naik motor, anak-anak muda bawa parang. Maksud, ini tempat kopi apa ini bawa parang? Itu udah biasa, menurut gue itu udah biasa. Terus banyak anak-anak pangumpul gitu ya. Maksudnya lu memang seneng konsep seperti itu atau memang lu gue pengen merakyat aja gitu? Kalau konsep sih ya, gue seneng aja sih konsep di jalanan. Gue punya prinsip, kopi Guyon cuma ada di jalanan. Ada di jalan. Gue nggak pengen kayak gue harus next level kopi Guyon harus ada di ruko. Gue nggak pernah mikirin hal itu. Kenapa? Ya menurut gue balik lagi ke filosofi ya. Guyon artinya ketawa-ketawa. Menurut gue pengen ngebagiin kebahagiaan kecil buat orang-orang di jalanan. Emang lu melihat emang orang-orang di jalanan nggak bahagia apa? Iya. Orang yang punya duit doang sih sekarang menurut gue yang bahagia. Ini sih pembahasannya berat banget nih. Gue takut. Sekarang gini. Orang punya duit 15.000. Dia segan gak untuk datang ke tempat coffee shop. Orang punya duit 15.000 datang ke tempat gue bisa ketawa-ketawa. Itu gue pengen kebagian kecil aja kayak gitu. Jadi kayak lu bener-bener menyediakan ya ini tempat kita bersama gitu kan. Iya, kayak gitu. Ya bahkan kayak ya gue jujur dari gue sering lewat tuh tempat lu dari 2016 sampai 2019 ya sebelum pandemi ya. Itu kayak setiap malam rame banget gue. Itu kayaknya masa-masa jaya lu tuh ya. Iya, kalau dibilang kayak gitu bener. Itu gue kalau boleh tahu semalam bisa dapat berapa tuh gue pas lagi rame-rame banget tuh gue. Kita hitungan cup aja ya. Nah, kalau emang sebelum pandemi ya, tahun kemarin sebelum pandemi, itu gue minim-minim 100 cup pasti keluar. 100 cup? 100 cup. Wah, ini 100 cup. Itu kopi semua apa ada non kopi juga? Non kopi juga, tapi hampir 60% itu kopi filter, kopi hitam. Kok bisa? Ya, maksudnya kayak ya gue bukannya gimana tapi kayak kan tempat lu kecil tuh gerobak Vespa gitu ya. Iya. Tapi lu bisa serving sampai 100 cup aja. Coffee shop aja gak bisa sampai mungkin gak nyampe kali 100 cup gue sampai dalam sehari gila. Iya. Apalagi lu cuma hitungan berapa jam gitu ya. Iya, 6 jam gue jualan. 6 jam bisa 100 cup. Bisa 100 cup. Gila. Berarti kaya banget dong lu sekarang. Ya kalau dibilang kaya ya lumayan lah gitu. Lumayan. Tapi lu senang, maksudnya lu bahagia dengan gerobak lu itu? Bahagia banget. Apa yang membuat lu bahagia dengan gerobak itu? Ya, gue bisa bisa ketawa-ketawa di gerobak gue. Ya, gue nggak pedulin kayak SOP kayak macam-macam yang kayak di coffee shop segala macam. Ya udah, menurut gue sih, gue cukup bahagia ada di jalanan.
Tapi tadi kan yang lu bilang lu awalnya segan tuh buat ke coffee shop gitu. Nah tapi kan sekarang dengan ya pendapatan lu udah 7 tahun di industri kopi gitu. Sekarang masih segan gak sih ke coffee shop? Enggak sih. Udah biasa aja ya? Gue udah biasa aja gitu. Mau ke coffee shop yang model kayak gimana, ya gue udah hampir pernah Ya, semua. nama lu juga udah gede, men. Udah sering dipanggil acara juga. Tapi lu itu gue lihat selain lu aktif di gerobak lu, gue sering ngeliat lu tuh aktif juga di kegiatan luar gitu. Iya. Gue riset dikit lah ya. Walaupun sebenarnya gue juga udah tahu. Maksudnya kayak mungkin awal-awal lu ngadain kopi kelahi. Iya. Itu lu salah satu emang inisiasi kan? Iya, menginisiasi itu. Kopi kelahi, terus lu ada ICP ya, Iya, Indonesian Coffee People, terus lu bikin shelter ya, shelter di Bogor. Iya, shelter di Bogor. Terus sama mungkin lu juga beberapa kali bikin bantu pasca panen atau apa yang gue lihat itu. Benar. Itu kenapa lu ngelakuin itu semua tuh? Kita tariknya dari kopi kelahi dulu deh. Kopi kelahi itu kayak Lu bisa jelasin nggak kopi kelahi itu apa sih? Soalnya kan orang denger namanya serem banget tuh. Iya, kopi kelahi itu kayak dulu cuman ajang silaturahmi, tempat ngumpul teman-teman barista ya. Terus kayak owner tempat kedai kopi kayak gitu. Ya, gue pengen punya wadah. Dong kita ngumpul bareng nih, kita sharing bareng, kita seneng-seneng bareng deh buat ngelepasin kayak gue udah seminggu nih kerja nih, masa ya sih kita nggak ada have fun-nya? Itu dia. Jadi kayak tempat lu ngumpul sama teman-teman, tapi nggak jualan gitu ya? Nggak jualan. Senang-senang doang ya? Senang-senang doang. Terus kayak senangnya gimana dulu nih? Ya udah kita adain kompetisi aja. Cuman bebas ya. Kita nggak usah pakai rules, nggak usah pakai apa. Penontonnya bebas. Yang ngejuriin juga random siapa aja. Ya kalau lu champion, ya lu belum tentu bisa menang di situ. Gua berapa kali datang ke kopi kelahi, ada 2 atau 3 kali gua datang. Itu pas gue liat, wah nying keren sih. Maksudnya dalam artian kayak peserta tuh kayak have fun banget gitu. Dalam artian kayak lu bisa ejek-ejekan gitu kan. Lu bisa orang lagi nyeduh lu gangguin. Lu kata-katain, ini kalau di acara resmi sih nggak bisa ya. Bisa. Masa kayak sekelas lomba nasional lu bikin, "Weh Fahri ngapain lu di situ?" gitu. Gak mungkin. Bisa. Ya itu menurut gue acara seneng-seneng aja sih buat teman-teman aja. Melepas penat. Tapi belum lanjut lagi ya. Buat sekarang belum lanjut lagi sih, cuman pengen kayak sekarang kan udah mulai banyak nih, kayak ada di Depok juga ada Tarung Tengah Malam. Tarung Tengah Malam ya, gue pernah dengar. Terus kayak di Kudus juga ada Anteman Kopi kayak gitu-gitu kan. Gue pengen ngidupin lagi nih kopi kelahi. Tapi pandemi ini Jakarta ngeri banget. Iya, itu dia. Gue masih teman-teman kemarin bilang, "Bang, hidupin lagi dong kopi kelahi." Iya, gue masih ngerem dulu nih. Kayak kita buat ngumpul-ngumpul kayak gini karena ngeliat kondisi juga kayak gini ya, mau apa boleh buat sih menurut gue. Terakhir kan juga ada yang acara di Cipete ya. Iya, di Cipete. Itu juga ada kopi kelahi kecil-kecilan lah ya. Ada kopi kelahi kecil-kecilan. Gila. Setelah kopi kelahi lu bikin apa lagi? ICP. Indonesian Coffee People. Itu apa tuh? Jadi itu kayak gue rasa kecewa gue sih sama teman-teman gue tentang organisasi. Okay. Saat itu ya, saat itu gue kecewa aja gitu, kayak lu mau berkompetisi, ya lu nggak bisa nampung banyak orang, gitu. Dan waktu itu isu yang bergulir saat itu kayak, ya lu harus punya duit dulu biar dapat slot. Oke. Itu dia. Gue jadi gak enak. Iya. Ya, itu benar-benar aja lah, gitu ya kan. Terus itu awal gue mikir sama teman-teman gue, kayaknya, kita bikin tandingan deh. Ya udah, gas. Kayak zaman dulu ada Liga 2 Liga bola tuh ada juga kan? Iya, liga tandingan. Tapi dari segi positif ya kan? Dari segi positifnya gitu, gue kayak pengen cuman nunjukin kayak teman-teman, ya lu jangan cuman ngomong doang kalau lu nggak suka. Ya lu harus tunjukin pakai karya. Jadi kayak kan banyak tuh, ini apa sih acara gini, tapi cuma ngomong doang gitu. Dan lu mau ngebuktiin. Cuman protes doang misalnya. Menurut gua, buat apaan sih lu protes kalau lu bisa bikin yang lebih hebat lagi, lu baru keren. Gitu. Dan akhirnya terwujudlah itu ICP. Itu terwujudlah ICP. ICP masih ada sampai sekarang? Masih ada. Itu yang acara nanti ICP itu? Bukan. Bukan, beda lagi. Banyak banget acara lo. ICP gue niatnya nanti di bulan 10. Baru niat ya? Karena kan kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu nih ya. Pandemi lagi naik-naik nih soalnya. Lagi naik. Terus lu bikin, gue sering lihat juga lu ke kebun-kebun kecil ya, yang menurut gue kayaknya tempatnya jauh banget. Ya.
Salah satunya tempatnya di mana sih kalau boleh tahu? Itu ada di Bogor gitu. Terus ya karena itu awalnya sih gue cerita awal dulu sih lah. Gue emang hobi nge-trail, main trail. Trail tuh Motor trail. Oh, motor trail. Iya. Banyak banget nih duit nih. Itu kan motor kagak murah tuh, Pak. Motor tua, Pak. Iya. Terus gue ngeliat ada beberapa titik potensi gitu ya. Kayaknya di sini bisa dikembangkan di sini nih. Itu penghasil kopi tempat itu? Tempat penghasil kopi. Oke. Terus kayak gue ngeliat di situ juga karena keterbatasan juga. Apa keterbatasannya? Kayak alat, terus pengetahuan mereka tentang kopi juga terbatas. Mereka cuman masih kayak ngolah kopinya ya masih sederhana banget. Menurut gue itu kayak, oh ini ada di Bogor, tapi lu kayak ketertinggalan banget. Padahal ibarat itu dekat kota lah ya. Kota itu, terus sama kayak teman-teman di Bogor, ya gue nggak ini ya, kayak teman-teman di Bogor itu kayak nggak ngelirik potensi itu. Terus akhirnya gue mutusin kayak, oke nih gue ngebangun shelter nih di sini nih, gitu. Terus ngebeli beberapa kebun juga di sana. Ngebeli beberapa kebun juga. Ngebeli kebun? Iya, nggak besar. Itu ngebeli kebun tuh literally kebun? Iya, kebun. Apa lu beli cherry? Apa lu beli? Ada kebun sendiri, kebun sendiri. Cuman nggak besar sih. Cuman kayak menurut gua ya untuk investasi jangka panjang menurut gua oke. Oke. Itu sih. Nekat banget lu. Ya mau gimana lagi? Karena ada di industri ini, menurut gua tahap awal orang ada di industri ini dia dari peminum, dia pengen coba explore jadi penyeduh. Akhirnya dia punya tempat kopi. Akhirnya setelah dia pengen pengetahuan segala macam, udah tahu pengetahuan segala macam, dia pengen punya kebun. Proses segala macam. Akhirnya nanti dia jadi penikmat lagi. Iya, rulesnya menurut gua muter-muter gitu aja sih. Gue jadi cukup kesindir nih. Karena gue masih dalam tahap penyeduh nih. Iya. Punya toko aja belum nih. Iya, nanti mungkin next lu punya toko. Tapi kan ini punya toko, ini toko gue juga nih, toko virtual. Mungkin next lu punya toko. Lanjut tadi yang lu lakuin di shelter itu? Yang gue lakuin di shelter itu, gue karena ngeliat keterbatasan di sana ya. Kayak satu, akses pendidikan di sana tuh susah karena jalan untuk mereka menuju sekolah aja tuh butuh waktu 4 jam. Itu berjalan kaki. Itu daerah Bogor, apa nama daerahnya? Daerahnya namanya Cisadon. Cisadon? Iya, di belakang Sentul. Di belakang Sentul? Di belakang Sentul. Menurut gue, ya akhirnya gue ngebangun, awalnya sih gue ngebangun rumah baca dulu di sana. Gitu. Mulia sekali Bapak ya. Enggak sih Pak, nggak mulia. Gue ada tujuan khusus. Minimal kalau mamanya lu tatoan nih masuk neraka, tapi ada yang bisa narik lu ke surga lah ya. Ada yang bisa narik gitu. Oh ini ego agak-agak baik nih dikit nih, ya udahlah masuklah. Ya lu di neraka dulu berapa tahun, ntar gua tarik ke surga deh. Masih ada pahalanya dikit. Itu dia. Terus setelah rumah baca? Setelah rumah baca akhirnya gua proses kopi di sana. Karena ngebantu mereka untuk proses kopi aja sih di sana. Itu pengetahuan lu proses kopi lu dapat dari mana? Dari beberapa temen aja sih, kayak dari mungkin ya kalau boleh gue sebutin dari Pak Eko Classic Bean. Pak Eko Classic Bean. Iya, gue belajar dari sana. Terus kayak dari beberapa teman prosesor juga di luar kayak gitu sih. Terus sama baca-baca aja. Itu lu aplikasikan ke sana gitu ya? Gue aplikasikan ke sana. Dan akhirnya hasilnya gimana? Hasilnya menurut gue buat saat ini sih cukup oke lah ya. Maksudnya buat kayak... Kopinya udah lu jual? Kenapa? Kopinya udah lu jual? Kopinya masih buat gue sendiri. Karena memang gue produksinya nggak mau banyak-banyak dulu. Itu lu jual di tempat lu di Guyon itu aja? Di tempat Guyon itu juga. Jadi ya bagi yang mau nyobain datangnya ke Guyon lah ya? Ke Guyon. Apa nama kopinya? Nama kopinya Bogor gitu. Terus ya udah itu aja sih. Terus sama... Gak ada, biasanya kan gak ada embel-embel Bogor Prayogo. Alah, gak usah lah mas. Ego Bogor gitu kan. Gak usah. Soalnya kan sekarang tuh branding paling penting Iya sih, cuman menurut gue ya udahlah. Ya gue kasih nama Bogor aja. Tapi lu menikmati semua itu ya? Menikmati ritmenya. Dan tanggapan masyarakat ketika lu datang, masyarakat yang di daerah Cisadon itu ketika lu datang gimana? Siapa ini anak muda datang nih? Pengen ngobrak-abrik tempat kita nih? Ya awalnya sih kayak mereka kayak cukup takut ya, gitu ya, kayak mereka membatasi diri mereka dengan orang luar. Lu siapa sih tiba-tiba lu datang ke tempat gua, terus lu tiba-tiba lu ngasih tahu proses-proses kopi, sedangkan gua udah menjalankan proses ini puluhan tahun. Iya, menurut gue itu sebagai hal yang cukup sulit ya buat saat itu. Terus tapi menurut gue ya gas aja lah. Gitu. Kalau nggak gue coba ya nggak bakal bisa. Soalnya kan kayak ya itu berat juga sih ketika orang sudah melakukan bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba ada anak muda datang.
emang siapa ya dia, kok bisa ya dia mau ngubah tempat kita gitu. Itu ngebangun raportnya tuh agak susah ya? Ya pendekatan sosial sih. Jadi gue datang ke sana tuh gue nggak langsung untuk ngasih tahu mereka ya. Tapi gue jadi keluarga mereka dulu. Setahun, 2 tahun. Akhirnya gue mencoba memberanikan diri untuk ngasih tahu mereka, oh ini loh proses kopi yang bagus seperti ini. Karena mungkin dia ngelihat gue kayak, oh gue seneng banget ada di kebun. Terus gue ngerawatin pohon-pohon mereka kayak gitu. Itu berarti start lu dari tahun berapa? Start gue itu dari tahun 2018. Oke. Terus pandemi gini gimana kok si kedai kopi Guyon? Pandemi gini? Soalnya kan ya Jakarta ya, peraturan yang dimana peraturan paling ketat kayak di sini nih. Iya benar. Soalnya ya gue jujur gue buka HP, Instagram, ya kan banyak teman-teman kopi dari daerah yang gue follow juga. Kayaknya kan kalau mereka jam 10 masih nongkrong, jam 9 masih nongkrong. Kita aja sekarang tuh jam 7 apa jam 8 sih peraturan? Jam 8. Dan lu aja tuh setahu gue buka toko tuh jam 10 kan. Iya. Itu gimana ceritanya kok masih bisa jualan nggak lu? Kalau masih bisa jualan sih ya gue tergolong nekat ya. Beberapa kali gue disamperin sampai sama Satpol PP. Sama petugas disamperin sampai alat gue ada yang disita, kompor gue disita, gue belum ambil sampai sekarang. Gue ikhlas dia masak Indomie biarin. Gitu. Terus? Iya, sampai disegel, sampai gerobak gue disita. Ya. Gerobak disita? Gerobak gue disita. Yang mana? Yang gede itu? Yang gede, gerobak Vespa gue disita. Yang ada atapnya itu? Iya, disita. Tadinya mau dimasukin truk. Gue bilang angkat aja kalau kuat. Iya. Terus akhirnya dikendarain. Udah mas taruh di belakang kelurahan lah. Kayak gitu. Ya, sampai disita, sampai segala macam, sampai gue dimaki-maki segala macam. Menurut gue, ya gue cuma bilang, gue pengen cuma cari makan. Ya, gue harus ngidupin 6 pegawai gue. Ya udah mau gimana lagi, nekat aja. Itu sekarang berarti lu jualannya gimana? Gue sekarang masih buka kan? Sekarang gue masih buka, tapi sekarang gue pegang sendiri. Pegang sendiri? Iya. Karyawan-karyawan lu? Gue rumahkan, sedih kan? Anjing, maksud ya mereka juga akan kesusahan juga sih buat cari kerja ya, tapi lu juga di dalam posisi yang sangat susah juga. Sangat susah juga, maksudnya gue bukannya ya sekarang balik lagi antara ya gue nggak makan atau mereka udah gitu aja. Ya akhirnya ya gue mutusin kayak gue memberhentikan sementara yang ngejaga yang karyawan-karyawan gue ya udah ada. Tanggapan mereka gimana ketika mereka juga sadar diri apa tahu kondisi lu apa gimana? Ya mereka sadar diri sih gitu kayak ya karena beberapa bulan terakhir dari Januari dia melihat kayak Guyon itu udah nggak kayak biasanya. Nggak ramai seperti biasanya ya. Kalau mungkin dulu awal-awal pandemi gue masih bisa bertahan lah karena gue masih punya tabungan gitu. Akhirnya udah setahun mungkin dia udah ngelihat kayak wah Guyon udah nggak kondusif nih kondisinya, kayak udah benar-benar menurun yang tadinya gue 100 cup per hari ya pandemi gini paling gue 15 cup aja udah keren banget. Anjing jauh banget ya dropnya gue ya. Parah. Itu bisa dibilang titik terendah apa gimana tuh dalam lu di industri itu? Kalau dibilang titik terendah, gue pernah ngerasain gue jualan 1 hari tuh nggak ada pengunjung. Gue pernah. Kapan tuh? Itu sebelum pandemi malah. Pernah. Yang menyebabkan itu sepi kenapa? Ya mungkin ya dulu kayak itu gue ada di 2016an. Oh, awal-awal ya? Ya awal-awal. Ya mungkin orang belum tahu kayak kedai kopi ini apaan sih pinggiran jalan gini, dan waktu itu juga kondisinya hujan. Oh, oke. Ya, karena tempat gue kan ya gue nggak punya atap gue langit. Anjing. Anak gunung tuh beda ya kiasannya ya, beratapkan langit. Atap gue langit. Beratapkan semesta. Kalau dulu, sekarang atap gue MRT. Jadi hujan pengunjung gue bisa ke bawah MRT. Hah? Serius? Iya, ngopi di tengah jalan. Lu harus ngerasain sensasinya. Gue jadi pengen. Ya, itu dia. Tapi kalau sekarang masih boleh nggak sih? Kalau sekarang kayaknya jangan dulu deh. Karena sekarang ini kayak petugas itu lagi benar-benar ketat banget peraturannya. Tapi lu selain si Guyon yang ada di Fatmawati,
lu nggak ada usaha lain gitu, maksudnya kayak bikin toko? Kan setahu gue lu ada di Pamulang ya? Iya, gue punya toko di Pamulang. Itu masih ada sampai sekarang? Itu masih ada sampai sekarang. Itu di rumah, di ruko apa? Di ruko kecil sih, ruko kecil di Pamulang. Ya, kalau itu sih gue nggak begitu mengharapkan banyak ya, karena gue cuman di situ cuman jual bahan baku sih. Oh, bahan-bahan baku. Bahan baku untuk ibarat supplier buat orang-orang yang mau buka kedai gitu. Iya, yang di sekitar aja. Dan itu rame nggak? Kalau dibilang rame ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Di pandemi kayak gini masih bisa bertahan. Tapi si Guyon ini ya yang harus... Ya, si Guyon ini yang harus merelakan pengunjung-pengunjung setianya. Ya, mau gimana lagi, Mas? Tapi customer reguler pasti ada kan? Kalau customer reguler masih ada. Masih, menurut gue bisa hidup di saat ini karena customer reguler gue yang setiap hari ke tempat gue. Gitu. Customer reguler gue ya bisa dibilang ada 15-20 orang lah. Yang benar-benar setiap hari ya. Cuman kayak kadang kalau sekarang ini nih udah dari puasa kemarin mereka udah jarang buat nongkrong di tempat gue. Ya karena juga pada takut keluar kali ya. Iya, satu takut keluar, terus kedua kalau keluar nongkrong ya, gue nongkrong 15 menit, 1 jam paling lama buat apa? Mending di rumah. Mendingan gue di rumah. Atau kadang mereka datang ngebungkus, mereka cabut. Oh, lu juga nyediain take away ya? Iya, emang gue dari awal pandemi gue udah take away. Gue udah nggak nyediain meja kursi, ya kalau ada yang mau ngopi di tempat gue bungkus. Soalnya kan gue berapa kali tuh ya ngeliat ya kayak lu tuh kayak tempat lu tuh termasuk susah karena lu nggak bisa kontrol customer kan? Iya, itu dia. Itu dia. Karena kemarin gue juga sama petugas gue bilang, Pak, ada nggak solusi buat kita kayak gini? Kita di tempat yang buka di tempat umum, terus yang orang bebas siapa aja datang ke situ. Ya, masa iya sih lu marah-marahin yang dagang? Sedangkan gue udah peraturannya memang kayak harus dibungkus segala macemnya, itu udah gue terapkan. Ya mereka nggak ada solusi. Ya kan mereka, lu juga nggak bisa kontrol. Mas habis ini pulang ya. Iya, gue nggak bisa nongkrong. Mereka naruh motor bisa duduk di mana aja. Iya itu, karena itu tempat umum pinggir jalan. Orang yang kayak orang nggak jajan pun kadang sering nongkrong di situ buat kayak cuman nongkrong sama teman-temannya doang. Soalnya kan Jalan Fatmawati itu sering jadi tempat tongkrong anak motor ya. Iya. Dan gue lihat di depan jalan lu jualan itu banyak anak motor juga kan. Iya. Padahal mereka nggak beli. Tapi mungkin Satpol PP ngeliat mereka, wah ini gara-gara tempat kopi mereka nongkrong nih. Akhirnya lu yang kena ya. Akhirnya gue yang kena. Tapi memang benar-benar nggak ada solusinya. Nggak ada solusinya sampai saat ini. Itu gimana lu ngatasinya tuh untuk bertahan hingga nanti? Lu nggak mungkin dong Guyon mau lu tutup begitu aja kan? Ya kalau untuk bertahan sampai saat ini sih gue lebih kepada kayak kolaps ya sama teman-teman kedai sekitar. Kayak gue ngelihat kayak ada beberapa nih, gue dulu pernah kolaps sama Warkop 2 Ibu. Oh, yang di Depok ya? Di Depok, terus sama Sederhana Kopi itu yang ada di Bangka. Ya gue kalau ngelihat tempatnya menurut gue oke buat kolaps, ya gue kolaps sekarang. Kolaps tuh maksudnya dalam artian kayak lu bareng jualan di situ juga? Iya, itu. Gue jualan bareng di situ. Ya karena kan gitu, share market lah. Industri kita juga nggak gede-gede amat ya. Gede-gede banget. Ya menurut gue kalau buat saat ini ya kalau kita nggak bisa kolaborasi, ya lu kalah. Wah, gua mungkin kalau jadi lu udah pasrah. Nggak, soalnya kan ya gua juga kadang-kadang tuh kalau malam gue sering keliling naik motor, gue ngeliat daerah-daerah gitu kan, terutama daerah Kemang ya karena dekat rumah gue gitu. Itu kayak Kemang Timur aja tuh banyak banget coffee shop yang tutup gitu. Iya. Dikontrakan, disewakan gitu. Maksudnya kayak anjing pandemi itu ngantem kita banget. Parah. Gitu. Menurut gue itu ngantem banget. Sama ngantem mental juga sih mas. Kalau mental lu nggak keren, maksudnya nggak oke, ya lu nggak usah ada di industri ini lah. Apalagi kondisinya kayak gini ya. Berarti industri ini cukup keras ya? Keras banget menurut gue. Nah, tapi kalau balik lagi tuh, kalau gue bilang, lu tetap bahagia tuh, lu merasakan kebahagiaan itu walaupun tadi kan ketika lu berhasil berjualan dan sebagainya, lu bilang lu bahagia, lu bisa membagikan kebahagiaan kecil ke customer lu itu membuat lu bahagia gitu. Tapi ketika pandemi begini, apakah lu masih tetap bahagia berada di industri ini? Lu, wah jangan gue salah pilih nih, apa gimana nih? Enggak sih, gue yakin kalau bahagia gue masih sangat bahagia sampai sekarang. Kalau yakin sih industri ini bakal gede banget nanti. Apa yang membuat lu yakin sama industri ini? Apa emang ya gue dari dulu kerja ya, gue dari SMP gue udah kerja. Menurut gue kerja yang paling enak ada di industri ini. Gue bisa ketemu banyak orang, gue bisa kenal
kenal banyak orang dengan berbagai macam karakter cuma di industri ini doang. Iya Di sih. industri ini ya siapa sih mas yang nongkrong ngopi ngerokok dibayar? Di kerjaan lain mungkin nggak ada ya. Yeah. Kalau di industri ini menurut gua, lu sebagai pemilik kedai kopi yang setiap hari lu seneng nongkrong, terus lu dibayar sama orang, nggak ada. Menurut gua belum sampai saat ini gua belum nemuin itu. Ya menurut gua industri ini yang saat ini cocok buat gua. Dan lu menikmatinya. Gua menikmati. Walaupun diterpa berbagai macam. Iya, mau gimana lagi itu. Harapan lu ke depannya di industri ini apa kok? Harapan gue di industri ini bakal sustain sih, pengennya tetap sustain di industri ini, bakal pengen banyak juga kayak harapannya ya pandemi cepat berakhir dulu sih. Harapan sederhana gue itu sih. Iya sih. Harapan sederhana gue itu. Gua aja banyak kerjaan hilang nih gara-gara pandemi ini. itu dia. Tapi lu ketika ada orang-orang baru gitu ya, datang ke lu gitu, bang gua mau kerja di kopi nih. Ya. Dengan lu udah tahu selak beluknya perkopian, derawannya perkopian, lu bakal bagaimana nanggepinnya tuh? Dengan harapan lu yang tadi bakal sustain gitu. Nah, gue nanggepinnya ya harus, gue cuma bilang sama dia, lu harus kuat mental aja di industri ini, gitu. Kayak terus lu harus bisa cari banyak solusi di industri ini, gitu. Kayak ya lu harus bisa collab sana sini, lu harus bisa entertain di industri ini, terus kayak lu harus sowan ke teman-teman yang lebih lama di industri ini gitu. Ya kayak lu kalau lu menutup diri menurut gue lu gak bakal bisa berkembang. Emang banyak yang menutup diri di industri ini? Banyak banget. Gue selalu ngajarin kayak teman-teman yang baru terjun di industri ini, lu keliling deh. Itu yang gue lakuin 4 tahun yang lalu. Gitu. Jadi ya lu mengenalkan diri lu mengenalkan tempat lu ke teman-teman, ke orang-orang yang lebih lama di industri ini atau orang-orang yang baru lah di industri ini, gitu. Soalnya menurut gue itu silaturahmi itu menurut gue ya kayak pepatah bilang, ya kalau lu silaturahmi lu nggak menutup pintu rezeki lu pasti datang dari mana aja. Ya karena itu balik lagi kita industri ini terutama specialty ya mungkin ya. Tidak terlalu besar, jadi kalau kita nggak punya relasi juga bakal susah payah juga. Susah payah juga. Gila. Bapak Ego, nah ini kita cerita-cerita asik lagi nih. Oke. Kita sudahi dulu cerita sedih kita. Iya. Gue juga Males gue cerita-cerita sedih dulu gitu. soalnya gue juga mikir kayaknya kalau mamanya kayak kita cerita-cerita sedih, ya nanti imun kita turun lagi. Iya. Hampir setiap hari orang datang ke tempat gua, apalagi kayak yang punya tempat kopi, ngeluh sedih. Maksudnya, bang, ini sepi banget ya. Ini kayak gini-gini. Ya lu ngeluh sama gua nih, ntar gua ngeluh sama siapa? Udah jalanin aja. Ya mungkin gitu. Tempat lu tuh bisa jadi tempat berkeluh kesah kali gue. Iya, hampir setiap hari dah gue mungkin sampai gue bosan, gue bilang lu ketawain aja lah. Kalau lu sedih mulu di industri ya lu mending cabut, lu cari kerja kayak gitu sih. Nah ini gue kita cerita yang seru-seru kan. Oke. Lu kan dulu tuh erat nih dengan kaitannya pendekar. Ya, gua aja jujur, gua dulu sering dibilang pendekar. Karena gua keliling nih, keliling sendiri-sendirian. Wah, ini kayak ngetes kopi ini kayak uji kopi. Lu dulu juga pernah dibilang pendekar kan sama orang-orang kan? Iya, mungkin dulu pendekar itu terbentuk dari mungkin ya dari tempat gua sih. Itu karena video. Waduh. Iya, itu karena gua dulu bikin video sama Able. Oke. Iya, bikin. Able ini partner lu dulu ya? Iya, dulu partner gua bikin video. Kita bikin video lucu-lucuan yuk buat ngisi konten Instagram kita. Gitu ya. Udah akhirnya kayak gua bikin video seru-seruan di situ kayak wah, ini pendekar nih kayak gini deh. Oh iya, gua pernah nonton itu 2016-an kan? 2016-an. Jadi tempat lu sarang pendekar deh. Kalau dulu iya, kalau sekarang mungkin gue lebih membatasi kayak udahlah kita nggak usah pendekar-pendekaran kayak gitulah. Menurut gue semua kopi, semua seduhan itu sama. Oke. Tapi banyak nggak pendekar yang datang ke tempat lu? Banyak banget. Apalagi orang-orang yang baru ya. Orang-orang yang baru. Gue cuma nangkep. Cerita dong, ada yang lucu-lucu kan? Cerita dong, ada yang lucu kayak tiba-tiba datang.
Bang, gue minta green size-nya ini, suhu ini. Terus gue bilang, lu mau ngopi nggak? Kalau nggak mau ngopi, cabut aja. Wah nih, lu nggak takut kehilangan customer? Agak. Menurut gue ya customer itu sampah. Gue udah ngalamin itu soalnya. Gitu. Ya lu kalau mau ngopi, lu tinggal duduk, gue bakal bikinin yang terbaik buat lu. Wah, karena lu yang paham kopinya gitu kan. Iya. Tiba-tiba lu datang, lu minta kayak gini. Ya lu nggak tahu yang gue sediain kopi apa. Iya. Semua kopi kan beda-beda ya. Semua kopi kan beda-beda. Perlakuannya. Jadi pendekar pun datang ke tempat lu ya. Datang ke tempat gua. Terus ada juga orang yang tiba-tiba datang buka toples kopi langsung nyomot. Gua usir. Anjing, ya itu hitungannya nggak sopan sih. Itu nggak sopan. Gue bilang gini, lu kalau mau nyomot jangan pakai tangan. Gue ada sendok karena gue juga ngambil kopinya gue pakai sendok kok. Ya lu aja ngambilnya pakai sendok. Pakai sendok, gue bilang gitu ya kan, lu cabut aja deh mendingan, gue bilang gitu. Cabut akhirnya dia. Iya. Terus juga gue juga pernah ada yang datang ke tempat gue, terus minta kopi. Terus dibalikin, bang kopi lu nggak enak, gue nyeduh di sini boleh nggak? Lah, wis. Iya, gue bilang. Lu dari mana? Oh, tempat kerja gue ini nih, gue nggak usah. Gue telepon langsung ownernya datang. Ternyata itu ownernya dulu gue yang ngajarin bikin kopi. Gue pengen bisnis kopi nih gimana. Datang langsung hari itu juga, malam itu juga datang. Anjing, pendekar salah tempat nih. Iya, gue nggak tahu lah. Itu terserah dia lah. Ada juga yang masukin duit ke tempat gue, ke gelas gue. Dia bilang, wah bang kopi lu nggak enak. Ditaruh duitnya di situ. Gila. Dia cuma apa? Dia nawarin roast bean dia. Gak gitu dong caranya. Maksud gue ya gue bakal support teman-teman yang ngejual roast bean. Maksudnya ngejual produk. Gue bakal support kok. Tapi dengan etika yang baik. Gitu sih. Semua tetap ada attitude-nya kan? Semua tetap ada attitude-nya. Kayak, ya gue tahu nih lu baru ngerintis roastery nih. Gimana caranya ya? Kita maju bareng-bareng deh di industri ini. Gue bakal support kok. Gue juga sering kok beli beans dari luar buat support teman-teman kayak gitu. Akhirnya dia nawarin produknya dia. Ya menurut gue akhirnya besokannya setelah gue posting itu di Instagram gue. Oh lu posting tuh? Gue posting di Instagram gue, menurut gue itu nggak sopan. Oke. Terus gimana tuh? Ya ownernya datang tempat gue minta maaf. Ternyata ownernya itu masih temennya temen gue juga. Dan dia nggak tahu kalau tuh anak ngelakuin itu. Gitu. Oh itu tahun 2019 gak sih? Apa 18? 2020 tahun kemarin. Sebelum pandemi ya? Enggak, pas pandemi. Wah ini. Iya. Pas pandemi aneh-aneh aja tuh sih orang. Ya dia seri baru lah. Kayak gitu. Buat gue masih receh. Ya mungkin dia mau naik nama apa gimana gitu. Ya menunjukkan bahwa ini gue punya produk loh. Iya gue punya produk. Ya, terus dibilang produk gue nggak proper segala macem gitu. Akhirnya dia menawarkan produk dia, menurut gue. Dia nggak tahu apa Jakarta tuh kecil ya. Iya. Gitu. Akhirnya besokannya ownernya datang minta maaf. Kayak gitu. Menurut gue, ya gue cuma bilang sama dia, tolong ngajarin anak-anak lu attitude. Gak setiap tempat tuh bisa diperlakukan seperti ini. Kalau tempat baru oke lah mungkin oke. Cuman kalau udah lu ke tempat-tempat yang lama, ya lu tolong jaga attitude lu lah. Kayak gitu sih. Attitude sih penting sih. Penting banget mas, penting banget itu. Di era sekarang ya. Iya, gitu. Apalagi kayak era-era keterbukaan begini tuh kayak semua orang beranggapan mereka bisa mengakses apapun gitu. Agak salah pun. Nah, Go ini terakhir Go sebelum kita mengakhiri nih. Lu beranggapan nggak bahwa setiap orang kopi itu yang terjun di dunia kopi itu harus memberikan kontribusi di kopi? Menurut lu gimana? Menurut gue sih memang harus ya. Harus banget itu. Kalau industri ini mau berkembang, lo harus berkontribusi di industri ini. Gitu. Misal kayak lo support acara-acara event teman-teman, itu kan menurut gue sebagai salah satu ya kayak dulu ya kayak gue flashback ke belakang. Kayak dulu gue ngebangun ICP itu kerja bakti. Kayak teman-teman gue yang ada di lingkungan gue, apalagi teman-teman kopi yang memang mereka kayak dianggap kayak lu nggak punya karya lu gitu, lu nggak pernah bisa bikin apa-apa di industri ini. Teman-teman gue cuma bilang, bang kita pengen punya karya, ayo kita bikin event besar. Ya tercetuslah ICP itu. Itu salah satu. Nah gue ngambil teman-teman gue yang memang
ya lu siapa sih di industri ini? Lu baru kok lu kerja di industri ini baru. Tapi mereka pengen punya karya, ya itu tercetus dari CP. Gue cukup terima kasih banget sama teman-teman gue yang waktu itu benar-benar support itu tanpa bayaran. Mereka ninggalin kedai mereka nih, mereka rela-rela nutup kedai mereka buat bikin acara itu. Menurut gue itu sebagai, wih gila, ini karya lu ya, bukan karya gue. Ya bisa bilang karya kita bersama lah ya. Karya kita bersama gitu. Menurut gue itu sebagai kayak motor pemacu semangat gue aja kayak, dong kita bikin karya lagi, kayak gitu. Harus berkontribusi. Apapun itu ya. Apapun itu. Ya bahkan kayak ibarat membeli roasted bean dari kedai-kedai terdekat lu gitu. Iya, ya. apalagi pandemi kayak gini ya kayak banyak nih roastery teman-teman yang baru ngerintis roastery, dia nggak tahu ngebuangnya kemana gitu loh. Kadang gue juga pelanggan gue bilang, lu cobain deh roastery ini deh. Lu cobain roastery ini. Gue bukannya buat kayak nilai pembanding ya buat mereka gitu ya. Tapi itu salah satu bentuk support. Gitu. Terus sama kayak ada beberapa pelanggan gue yang hampir setiap hari ke tempat gue itu kadang gue usir. Lu ke tempat ini deh. Gue kayaknya ngeliat tempat itu kayaknya belum begitu jalan banget. Lu datang ke sana, lu ngopi sana, itu kan sebagai salah satu bentuk kayak ya udah kita maju bersama deh nih. Membuka rezeki juga kan. Rezeki juga, walaupun ya orang itu nggak tahu ya kalau mungkin tuh orang disuruh gue ke sana. Karena gue juga balik aja sih, bosen gue ngeliat dia aja. Ya lu datang deh ke sana, lu datang ke sana. Pengennya maksudnya kayak mereka nge-explore juga kan. Nge-explore juga. Karena menurut gue juga ini sih, gue nambahin ya. Terutama kalau di Jakarta ya. Dulu itu gue mikir kalau di Jakarta itu salah satu tempat yang paling berbahagia lah kalau lu mau nge-explore kopi. Iya. Karena kayak paling mahal ada, paling murah ada gitu. Murah ada. Di daerah kan ya mungkin ya gue mohon maaf kalau di daerah mungkin paling mahal belum tentu ada gitu, paling murah ada. Tapi kalau di Jakarta kan kayak semua tempat ada tuh. Semua tempat ada. Mau yang bentuknya kayak istana ada, mau yang bentuknya gerobakan ada. Yang harganya 1 cup 100.000 ada. Iya. Yang harganya 10.000 sekap ada, semua ada ya. Balik lagi tergantung pilihan sih. Gue kayak gitu. Pesan terakhir kok buat orang-orang kopi nih dari Ego Prayogo nih apa nih? Pesan terakhir buat penggiatnya atau apanya nih? Apapun, penggiatnya atau barista-barista baru ataupun yang mau bikin gerobakan atau orang yang baru mau terjun gitu. Pesan-pesannya ya, menurut gua kalau ya buat saat ini ya, buat pandemi saat ini, buat kayak teman-teman yang ada di industri ini ya bertahan aja sih. Ya menurut gue pandemi ini nggak lama kok. Tahun depan menurut gue itu sebagai salah satu, menurut gue ya tahun depan ya kita bakal bisa jaya lagi di industri ini. Iya sih. Terus kayak barista-barista baru ya, lu harus rajin-rajin ekspor, lu harus rajin ikut berkompetisi. Ketika lu pengen naik nih ya, ya lu harus ikut kompetisi. Menurut gue itu sebagai salah satu ya, sarana belajar juga. Sarana belajar entertain lu ke depannya. Ya kalau gue pribadi di saat ini kalau gue ya gue ikut kompetisi ya gue udah enggak nih. Tapi adek lu pernah kan? Gue pernah. Kalau buat gue pribadi gue enggak nih. Gitu. Gue cukup bahagia udah ada di tempat gue sekarang, kayak gue harus ke kebun, gue harus ada di kedai, gue harus ngobrol dengan banyak orang. Itu menurut gue udah sebagai salah satu kebahagiaan gue gitu. Ya kalau untuk barista-barista baru ya sekarang ya lu harus rajin explore, itu aja sih. Oke, Bapak Ego, terima kasih banyak atas kedatangannya di kedai Temu Ramah Kopi. Semoga sukses untuk guyonnya dan bertahan lama. Gua ya, ini pesan terakhir gua nih. Ketika ada brand yang bisa bertahan sampai dari pandemi sampai ketika pandemi selesai, mereka pantas disebut legend sih. Karena lu bisa bertahan ketika di masa-masa sulit. Brand lu bisa dibilang legend. Siapapun itu, kalau lu bisa bertahan di era pandemi, lu legend sih. Oke, terima kasih banyak and this is my time.